baik, selamat pagi anak-anak. Mari Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, teman-teman pembelajaran kita untuk mata pelajaran biologi, kita menyerahkan tubuh dan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Ini yang dipimpin oleh Sri Wati. Yang memimpin kita di dalam doa sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, pada pagi hari ini, ya, tetap ini untuk memakai semangat kita, ya, tetap ada slogan kita, kita kali masuk. Ini kalau mampu mengatakan semua, unggul, kedua maju bersama hebat. SMA, Unggul. SMA, Maju bersama. Beda semua. ya, terima kasih. Luar biasa semangatnya meskipun wajar dan saya harap begitu di kegiatan pembelajaran. Nah, baik sebelum kita masuk pada pembelajaran atau pertemuan kita pada hari ini, materi pertemuan kita pada hari ini, ya, Bapak mengabsen dulu, berkat dulu dari Putri Dalam Banua, Sri Wati Dalam Banua. Sudah saya sebutkan namanya semua kan? Ada yang perlu Bapak absen? Iya. Nah, pada hari ini kita lanjutkan materi kita. Sebelum kita lanjutkan dulu, ya, ini saya mau tahu dulu, ya, bagaimana, apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya? Satu, kenapa keanekaragaman hayati itu harus dilestarikan? Jadi, tentunya jawabannya sangat simpel. Keanekaragaman hayati itu harus dilestarikan, dirawat dan dijaga supaya tetap ada dan tetap dapat dinikmati sampai kapanpun untuk turun-temurun kepada keturunan ataupun generasi berikutnya. Nah, pada hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan belajar mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Yang menjadi tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini terkait materi manfaat keanekaragaman hayati ini ada 3. Nah, pertama itu adalah mengamati melalui gambar manfaat keanekaragaman hayati Indonesia. Kemudian mengumpulkan data melalui pengamatan gambar manfaat keanekaragaman hayati Indonesia. Yang terakhir adalah menjelaskan manfaat dari keanekaragaman hayati tersebut. Jadi ini 3 ya, yang menjadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, ini manfaat keanekaragaman hayati. Nah, Bapak coba jelaskan manfaat keanekaragaman hayati, ya, itu ada beberapa bidang. Ya. Manfaatnya yang pertama adalah keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Berbicara masalah pangan ini adalah makanan pokok yang menjadi kebutuhan pokok pada setiap individu atau setiap manusia. Makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah contohnya ini, ya, dari floranya itu adalah tanaman padi, ya, yang diperoleh yang dapat menghasilkan beras untuk dikonsumsi oleh manusia. Itu salah satu contohnya manfaatnya keanekaragaman hayati ini di bidang pangan yang menjadi kebutuhan pokok bagi kita manusia. Dari beberapa penjelasan Bapak yang sudah Bapak jelaskan tadi, sudah membaca keanekaragaman hayati. Silakan
Anda membentuk kelompok sesuai dengan tugas yang sudah Bapak sampaikan masing-masing kelompok. Oke, silakan ya, diamati, dicari referensinya, ya, baik di buku paket maupun di internet yang akan digunakan. Silakan dikerjakan, didiskusikan ya. Apa yang pandu penampilan kelompok. Kita mulaikan untuk kelompok ya, kelompok 4. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Bapak bahwa kami akan membahas tentang daun sirih. Dan di sini kami sudah mengamati gambar tersebut dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera di gambar ini. Dan langsung saja pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan manfaat dari tanaman daun sirih di atas bagi kehidupan manusia. Langsung saja kami akan mencoba menjawabnya. Di sini ada beberapa bagian yaitu yang pertama sebagai obat batuk. Salah satu manfaat dari daun sirih yaitu adalah mengobati batuk. Bisa juga menambah jahe agar tubuh terasa lebih hangat. Yang kedua mengatasi keputihan. Sifat antibakteri dalam daun sirih yang disebabkan dalam kandungan minyak arsenic, salah satunya dapat menggunakan untuk mencuci daerah wangian. Yang ketiga menghentikan perdarahan, misalnya menghentikan perdarahan seperti mimisan atau luka luar. Dan yang selanjutnya menjaga kesehatan untuk gigi dan mulut. Itu contohnya terjadi pada gigi yang berlubang. Dan pertanyaan yang kedua yaitu mereka dalam kalangan tanaman di atas bisa dijadikan obat bagi kehidupan manusia. Langsung saja kami menjawab. Cara mengolah daun sirih yang pertama itu ditumbuk. Nah, setelah ditumbuk nantinya akan membentuk pasta dan sedikit cairan dan dapat dioleskan pada bagian yang luka. Selanjutnya direbus. Karena air rebusan dalam sirih dapat meredakan batuk dan mengatasi gangguan pernapasan. Dan selanjutnya direndam. Air rendaman daun sirih dapat mengobati radang usus. Dan jawaban atau pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami. Baik, kami akan melanjutkan pertanyaan nomor 3 dan 4. Itu sebutkan nama Latin dari tanaman daun sirih di atas. Itu nama Latin dari tanaman atau daun sirih adalah Piper betellium. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan bagaimana cara membudidayakan tanaman di atas. Itu langsung saja kami menjawabnya. Cara membudidayakan tanaman yaitu 1. Cara menanam daun sirih dengan teknik stek. Itu teknik stek merupakan teknik kemudian untuk budidaya daun sirih dan dapat diperoleh dari batang pohon daun sirih yang sudah tua. Sekian. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Jadi langsung saja, kalau ada pertanyaan dari kelompok 1, dipersilakan untuk ditanya di kelompok 4. Nah, silakan dicatat pertanyaannya. Baik, yang menjadi pertanyaan dari saya adalah apakah daun sirih ini memiliki nilai kebudayaan? Iya, apakah daun sirih ini memiliki nilai kebudayaan khususnya kita orang Nias dan jelaskan? Iya, apakah daun sirih ini atau tanaman sirih ini memiliki nilai kebudayaan
bermanfaat bagi dari segi kebudayaan kita di Nias. Oh, lanjut. Sudah tahu pertanyaannya kan? Nah, ini satu lagi si Ustaz dan kelompok satu. Baik, pertanyaan kami adalah apakah daun sirih ini termasuk tanaman yang bersifat diuratif? Kelompok 4, silakan. Satu aja dulu dijawab pertanyaan. Sebutkan siapa yang bertanya tadi, kelompok mana dan jawab langsung pertanyaannya. Satu aja dulu. Ya, dengarkan ya. Dia orangnya siapa yang bertanya tadi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apakah daun sirih ini memiliki nilai kebudayaan khususnya kita orang Nias jelaskan, yaitu iya, karena daun sirih ini memiliki nilai kebudayaan khusus kita orang Nias. Contohnya, kita bisa lihat dalam pernikahan adat Nias, daun sirih ini bisa dimanfaatkan untuk para tamu undangan dan itu dilakukan mulai dari nenek moyang dulu. Pertanyaan yang kedua, apakah daun sirih ini bersifat diuratif? Iya, daun sirih bersifat dalam khasiat daun sirih merah. Sekian, jika ada sanggahan kami berikan kesempatan. Bagaimana kelompok 1 ini pertanyaan jawabannya tadi mengenai daun sirih tadi itu memang bernilai budaya dia. Dan contoh tadi kita di Nias ketika ada pernikahan selalu disuguhkan untuk para tamu sekapur sirih. Ada nggak sadar? Nah, mengingat karena tidak ada lagi pertanyaan, ya, tidak ada lagi sanggahan, kita coba akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita menarik kesimpulan dari beberapa materi pokok pembahasan yang sudah kita bahas pada hari ini. Ini saya mau tanya ini ya, masing-masing individu ini ya, terhadap materi yang kita bahas pada hari ini. Ya. Ini saya mulaikan ini ya. Sylvia, itu manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber papan maksudnya apa? Contoh keanekaragaman hayati sebagai papan yaitu sebagian besar rumah di Indonesia menggunakan kayu, terutama rumah adat. Kayu dimanfaatkan untuk membuat jendela. Ya, baik, terima kasih. Ini satu lagi ini Dewi Putri. Ya. Aku katakan keanekaragaman hayati itu sebagai sumber pangan. Karena sebagian besar penduduk Indonesia ini mengonsumsi beras yang digunakan sebagai kebutuhan pokok namun dari beberapa daerah terdapat berbagai makanan pokok yaitu seperti jagung, singkong, ubi jalar, talas dan sebagainya. Ya, mantap lagi untuk ke depannya ya. Ingat apa yang sudah dijelaskan tadi. Jadi itu saja untuk hari ini pertemuan kita, materi yang kita bahas. Kemudian selanjutnya kita masuk materi baru atau bab baru mengenai klasifikasi daripada makhluk. Kita akhiri, ya. Mari kita menyerahkan tubuh dan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Ini silakan anak kami Esther Keromana untuk memimpin kita ke dalam doa. Saja untuk hari ini, selamat siang.